Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas geografi bersama Ustazah. Di video kali ini Ustazah akan menerangkan tentang angin yang berputar, ya. Angin yang berputar atau disebut juga dengan siklon, nanti salah satunya itu adalah angin yang pergerakannya itu memutar. Memutarnya yaitu ke arah dalam, seperti itu. Siklon ini nantinya akan dibedakan menjadi siklon tropis dan siklon ekstratropis. Siklon tropis dia terjadi di wilayah tropis, yaitu di antara 10 sampai 20 derajat lintang baik di utara maupun di selatan. Kemudian untuk yang siklon ekstratropis dia terjadinya di wilayah lintang 35 derajat sampai 65 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Oke. Untuk siklon tropis sendiri, dia memiliki gerakan berputar yang berbeda di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Untuk di belahan bumi utara, angin siklon ini dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini ya, karena ini di wilayah bumi utara, dia gerakannya memutarnya seperti ini. Nah, angin siklon ini terjadi ketika ada pusat tekanan rendah di sini yang dikelilingi oleh pusat tekanan tinggi. Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa angin itu akan bergerak dari wilayah yang punya tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Nah, jadi ketika ada pusat tekanan rendah dikelilingi oleh pusat tekanan tinggi, maka saat itu terjadi angin siklon. Nah, ketika di belahan bumi selatan, angin siklon ini dia bergeraknya berlawanan dengan siklon yang ada di belahan bumi utara, yaitu dia bergeraknya searah dengan jarum jam. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan antisiklon, gitu ya. Apa itu antisiklon? Antisiklon adalah angin yang gerakannya berputar, berputarnya keluar. Kalau tadi siklon berputar ke dalam, ini berputar keluar. Nah, untuk angin antisiklon yang ada di pusatnya itu adalah pusat tekanan tinggi, kemudian dikelilingi oleh pusat tekanan rendah. Nah, jadi yang ada di tengah-tengahnya itu pusat tekanan tinggi ya untuk antisiklon. Nah, pergerakannya ini berlawanan dengan angin siklon. Tadi kalau di belahan bumi utara, angin siklon bergerak berlawanan arah jarum jam. Angin antisiklon di belahan bumi utara bergeraknya searah dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, angin siklon bergeraknya searah dengan jarum jam. Untuk angin antisiklon bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi jangan bingung. Sebaiknya menghafal satu saja ya, siklon atau antisiklon. Karena hanya dibalik saja seperti itu. Oke. Kemudian siklon ini dia punya tidak terjadi secara tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu ya, Ustazah. Nah, siklon ini kebanyakan dia terjadi di wilayah samudra. Tergantung dia terbentuk di wilayah samudra mana, nanti namanya akan berbeda. Jadi kalau Ustazah menyebutkan 3 nama ini, jangan bingung gitu ya, itu yang mana. Nah, itu cuma penamaan saja di wilayah yang berbeda. Kalau dia terjadi di wilayah Atlantik, Laut Atlantik, biasanya disebut dengan hurricane. Nah, sedangkan jika dia terbentuk di wilayah Samudra India, dia disebut dengan siklon atau siklon tropis. Sedangkan jika dia terbentuk di wilayah Pasifik, dia disebut dengan typhoon. Nah, tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya tadi ya, ada yang menyebutkan 5 sampai 15 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan. Ada juga referensi yang menyebutkan 10 sampai 20 derajat baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Sebenarnya siklon ini dia punya perkembangan gitu ya. Jadi tidak setiap tidak ujuk-ujuk kemudian dia jadi siklon. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini perkembangannya. Nah, yang pertama adalah
terbentuk gangguan tropis dulu. Gangguan tropis itu dia baru berupa kumpulan badai dengan sedikit sirkulasi, gitu ya. Apa namanya, atau tropical disturbance seperti ini, baru seperti ini. Kemudian depresi tropis. Nah, ketika gangguan tropis ini terus berkembang, maka terbentuk depresi tropis. Depresi tropis ini dia memiliki sirkulasi tertutup, kemudian kecepatan angin antara 20 sampai 34 knot. Nah, ketika depresi tropis seperti ini ya, ketika depresi seperti ini. Ketika depresi tropis terus berkembang, maka dia terjadi tropical storm seperti ini atau badai tropis. Badai tropis itu dia memiliki sirkulasi tertutup. Jadi sirkulasinya sudah tertutup. Kecepatan angin antara 35 sampai 64 knot dan badai mulai dinamai. Jadi badai itu punya nama. Ada satu badan tersendiri yang dia tugasnya adalah menamai badai ya, dan dinamakan alfabetik biasanya. Kemudian yang terakhir baru dia terbentuk siklon atau hurricane atau typhoon. Nah, ketika dia sudah menjadi hurricane, si badai ini sudah memiliki sirkulasi tertutup, kemudian didukung oleh kecepatan angin di atas 64 knot. Jadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh siklon tropis, dia memiliki kecepatan angin di atas 64 knot atau kalau diukur pakai satuannya mph itu sekitar 74 meter per hours. Nah, kalau sudah terjadi badai bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, ini baru di awal-awal, baru tropical disturbance. Dia belum terlihat mata badainya. Kemudian depresi tropis. Kemudian terjadi badai tropis seperti ini, dia belum memutar. Nah, yang terakhir adalah terjadi hurricane. Nah, seperti itu. Kemudian tempat terbentuknya, kalau hurricane dia biasanya berasal dari angin yang berasal dari timur, seperti ini ya. Ini kalau di belahan bumi utara, dia terbentuknya di timur, dari timur seperti itu. Nah, sementara sama juga di belahan bumi selatan juga dia terbentuknya dari timur. Nah, kemudian untuk siklon tropis ini dia diukur menggunakan skala Saffir-Simpson. Jadi untuk skala Beaufort itu adalah skala yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin, gitu ya. Nah, tadi kalau sudah sampai lebih dari 64 knot, maka dia sudah bisa disebut sebagai siklon. Nah, kemudian diukur menggunakan skala yang dinamakan skala Saffir-Simpson. Seperti itu. Selanjutnya adalah ini, tornado. Tornado ini biasanya dia terjadi di wilayah Amerika. Tornado ini terjadi apabila ada udara panas dan lembab, dia bergerak berlawanan arah atau dia geraknya lebih lambat daripada udara dingin dan kering yang ada di atasnya. Ketika mereka bertemu, kemudian membentuk rotasi. Nah, rotasi ini dia akan menimbulkan atau rotasi ini akan berbentuk seperti pipa vortex. Nah, apabila ini ada di dalam atau dia ada di wilayah pertumbuhan awan konvektif atau awan cumulonimbus, maka yang awalnya dia pipa vortexnya horizontal, dia akan naik menjadi vertikal. Nah, apabila puncak awan ini mencapai jet stream, maka jet stream ini kayak punya fungsi dia seperti vacuum cleaner, jadi nyedot gitu ya, sebagai penyedot. Nah, maka si pipa vortex ini dia akan muncul sebagai belalai kecil gitu ya, yang ketika belalai kecil ini dia menyentuh tanah, itu dinamakan dengan tornado. Nah, tornado sendiri diukur menggunakan skala disebut skala Fujita. Nah, untuk skala Fujita itu diukur dari F0 sampai F5 seperti itu. Itu dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.